Hai hai hai. Balik lagi bareng kita di Up to Date Podcast. Kenalin aku Cleo. Kenalin aku Nazila. Jadi hari ini kita bakalan bahas masalah yang lagi viral di media sosial, yaitu Hacking atau peretasan media sosial. dan itu tuh meresahkan warga Indonesia banget. Jadi di sini kita nggak bakal bahas berdua doang, kita bakalan bahas sama orang yang ngerti sama begituan, iya. Oke, jadi silakan masuk. Oke, silakan. Halo, Halo. Ya, halo. Yuk perkenalan dulu yuk. Silahkan perkenalan. kenalin nama Karis Maruf Nabidin. Kenalin, nama saya Muhammad Hadi Maulana Pasha. Nah, jadi kita bakalan bahas masalah hacking tadi, Kak. Gimana pendapat Kakak tentang peretasan yang terjadi di media sosial, akun-akun yang hilang gitu, Kak? Sebenarnya kayak peretasan kayak gitu itu bisa aja salahnya orang yang punya akun itu sendiri karena kurang teliti, atau bisa juga karena hackernya yang emang jago, gitu kan? Ya, Ini hackernya keren banget ya, Kak? Iya, kita tuh harus hati-hati. Misalkan ada orang yang mengirim pesan, orang yang tidak kenal mengirim pesan, itu jangan langsung diklik. Misalkan mengirim PDF atau apa itu, jangan langsung diklik, itu nanti bisa kehack akunnya, hilang. Yang kayak di tele itu loh. Oh iya, yang rame banget ya kan di tele. Aku juga pernah kayak itu. Betul, kakaknya pernah, dia nggak akunnya bisa tahu masalah peretasan gitu, berarti akunnya pernah diretas dong. Kebetulan sih belum pernah. Belum pernah. Oh. Tapi soalnya itu tahu gimana cara hacker-hacker buat ngehack, itu tahu lah gimana kurang lebihnya. Kakaknya terus karena kakaknya hacker ya. Bukan. Aku tuh Kak. Kebetulan tahu aja. Oh iya. Di Twitter juga banyak tuh Kak yang sambat masalah kayak gini. Katanya akunnya udah dikunci, akunnya udah digini, kok bisa tetap tahu. Itu emang ada triknya ya Kak, tahu begitu tuh? Ya, biasanya sih lewat link gitu ya. Biasanya lewat link, biasanya itu nyebutnya link phishing gitu. Jadi phishing itu plesetan dari kata phishing atau memancing. Nah, biasanya para hackernya itu ngirim lewat link-link gitu. Biasanya contohnya ya kayak ngasih selamat Anda menangkan hadiah mobil gitu. Biasanya kan orang wah tertarik, dapat mobil nih, dipencet. Nah, biasanya itu suruh masukin data-datanya. Biasanya hackernya itu ngebikin kayak web palsunya. Contoh kalau dari Twitter gitu, disuruh login Twitter dulu. Nah, membuat web palsunya itu mirip banget kayak Twitter aslinya. Jadi mereka masukin email mereka, masukin sandinya, sehingga mikirnya wah ini beneran webnya punyanya Twitter. Jadi dimasukin semua sehingga datanya itu masuk ke hackernya itu. Jadi kayak gitu jangan langsung diklik ya. Kita harus cross check dulu sama linknya itu. Masa nggak pernah ikut apa-apa tiba-tiba dapat mobil gitu. Iya juga ya. Sangat tidak masuk akal. Soalnya saya juga pernah Kak dapat kayak gitu. Untungnya saya nggak klik Kak. Ya. Untuk solusi dari kayak gitu kan, kalau kita nggak sengaja mencet, kenapa Kak? Apa yang lucu ya Kak? Terus. Oh iya. Gimana nih? Oh aku alih kan setelah. Kalau pas ya. Jadi tuh Kak. Aku nggak ngerti apa Bang. Ini loh kakak yang satunya mau bertanya soal apa gitu. Saya biar ingat-ingat dulu Kak. Oh iya, saran dari kakaknya kalau ada yang orang yang nggak tahu terus langsung dipencet gitu linknya, tuh saran dari kakak atau solusinya gimana kalau orang yang nggak tahu itu. Jadi pas dipencet udah masuk gitu. Cara keluarnya gimana atau cara ngebebasin akunnya dari hacker tuh gimana? Sebenarnya kalau udah dipencet gitu sih nggak gitu masalah ya. Yang penting datanya itu belum dimasukin. Soalnya kalau datanya udah dimasukin itu ya itu susah, harus ganti password atau ganti emailnya supaya nggak kena hack gitu. Tapi kalau masih ngeklik doang biasanya sih nggak masalah. Kayak biasanya itu nggak cuma lewat cara begitu sih. Biasanya kayak kurir paket gitu bisa ngeretas kamera. Pernah tahu? Nah, itu ngeretas kamera biasanya sistemnya ya mereka ngeklik linknya. Nah, biasanya mereka install aplikasinya itu. Padahal aplikasinya itu aplikasi yang udah diisi sama virus-virus gitu.
yang seakan-akan ngizinin kita buat ngasih akses kamera padahal sebenarnya nggak, pakai cara install itu tadi. Kalau ngomongin solusinya sih sebenarnya ya kitanya aja yang harus lebih hati-hati ya. Berhati-hati sama kayak gitu ya. Ya soalnya kalau nggak hati-hati ya gimana? Nanti akhirnya bisa hilang. Ya. Bisa hilang. Kayak dapat mobil, bukannya kita dapat mobil, malah mobil kita yang hilang gitu. Iya. Oh my god. Iya parah banget sih kayak gitu. Orang-orang kayak gitu tuh jangan ditiru ya guys. Apalagi tidak, aku nggak tahu mau apa. Apalagi mungkin apa ya? Enggak dikat-katin. Tahu juga sih. Aku masih masalah tele. Oh iya mas, untuk masalah tele kan aku juga pernah dikirimin tuh kayak gitu. Nah itu tuh nomornya dari dia. Dari saya. Nomornya mana nyari? Gimana? Jelasin kronologinya. Gak tahu tiba-tiba kan ada kayak ngirim link gitu loh. Tapi itu akunnya tuh gimana ya? Udah aku spam tapi itu nggak dibalas gitu loh. Oh, tapi iya. aktif. Terus kayak itu tuh akunnya ada di kontak terus kayak tiba-tiba ngirim ini ada fotomu gini gitu. Iya. Terus ada linknya. Nah itu udah di spam padahal online tapi nggak dibahas, itu hack dari, berarti ada yang ngehack akun dia atau emang dia sendiri yang ngajarin, itu gimana ya Kak? Itu benar. Nomornya siapa dulu? Oh nomornya temen. Temen dulu itu kan nomor random. Bukan. Nomor temen ngirim foto. Iya kayak disuruh buka link gitu kan. Nah itu. Ya berarti temenmu aja yang ngeker itu. Tapi tuh ditanya tuh bukan dia, berarti akunnya dia. Mungkin kan? dia- Nomornya bener-bener sama. Mungkin dia pernah mengklik link yang Mungkin aja anomali. sama kayak gitu konsepnya. Pertamanya temenmu dapat dari nomor random itu, disuruh ngeklik ini fotomu bukan sama kayak itu. Padahal kan bukan kan. Link kayak gitu kan buat nge-trigger doang supaya mau mencet linknya aja, biar datanya masuk ke hackernya ini. Nah mungkin akun telenya temanmu ini akhirnya masuk ke datanya si hacker itu. Nah akhirnya diloginin sama si hacker, dikirim supaya lebih percaya kan, daripada ngirim lewat nomor random pasti lebih percaya kalau yang ngirim itu temennya kan. Tapi kakaknya itu membuka apa enggak linknya? Enggak, soalnya takut sih. Katanya teman-teman tuh kayak jangan dibuka nanti gini gantian kamu. Ya bener. Enggak. Kalau saya dibuka, tapi nggak ada apa-apanya Kak. Pas dibuka itu tampilannya kayak gimana? Tampilannya kayak masuk ke web gitu aja. Ya kan saya takut foto saya disebar gitu kan, jadi saya pencet linknya. Ternyata nggak ada apa-apa. Foto apa? Enggak Kak. Ya foto saya kalau disebar kan itu privasi Kak. Oh iya. Pas dipencet itu bener-bener gak munculin apa-apa. Iya cuma web gitu. Masuk ke web terus ya udah kosong gitu aja. Itu berarti cuma iseng aja ya Kak? Ya, tapi kemungkinan besar sih hacking data sih, peretasan gitu ya. yang dilihat akunmu itu nggak ada apa-apanya ya ditinggal gitu mungkin. Iya. Bisa. Saya akan lebih berhati-hati Kak. Wis pirang menit sih? Oh iya, kalau hacker tuh tahu nomor kita atau nama kita tuh dari mana sih hasilnya? Ya, ada beberapa kemungkinan sih. Yang pertama sih dari link-link kayak itu tadi, atau bisa juga sih dari kebocoran data sih. Indonesia kan juga hitungannya sering lah kebocoran data, kayak baru-baru itu hacker-hacker kan banyak tuh yang bocorin data. Nah biasanya data-data kayak gitu itu dijual di black market, jadi orang bisa beli data kita terus dipakai buat kayak gituan. Data-data kayak gini tuh penting, biasanya yang bocor bukan cuma nama sih, biasanya sampai ke kartu keluarga juga. Soalnya kayak data BPJS itu kan kita nggak cuma nginput nama kita doang, biasanya suruh masukin kakak lain sebagainya lah BPJS itu. Nah biasanya kayak BPJS kan juga beberapa kali kebobolan kan itu. Nah datanya yang bocor itu biasanya dipakai lah buat mereka, bahkan bobol ATM tanpa kitanya itu bisa. Soalnya mereka bisa kayak berperilaku seperti kita, mereka nelpon nama kita terus bilang mau reset pin ATM saya. Mereka pasti kayak melakukan cross check lah, apa itu namanya,
nanya lah nama-nama ini. Nah kan mereka punya data kita lengkap tuh, akhirnya bisa lah itu apa itu namanya kayak masukin. Biasanya kayak kalau bikin password itu kan pernah disuruh masukin kayak pertanyaan seandainya buat lupa password, kayak siapa hewan favorit kayak gitu. Nah biasanya kan kayak masukin siapa nama ibu atau apalah. Nah itu mereka tahu dari data kayak gitu, jadi akhirnya mereka bisa mereset passwordnya. Tapi kejadian kayak gini sih bisa dibilang cukup jarang terjadi lah, nggak sering-sering banget. Jadi kayak yang paling sering itu yang Google di atas gitu ya kak, kan kita bisa langsung lihat lupa sandi terus kita ganti sendiri itu kan bisa. Ya bisa itu. Contoh kecilnya kayak gitu ya guys, jadi kita juga harus hati-hati, jangan langsung nyebarin data pribadi kita ke orang-orang, terutama orang-orang dekat juga, kan kita juga belum tentu tahu gimana orang-orang itu bakal make data pribadi kita. Podcast kali ini sangat-sangat bermanfaat banget buat kita yang belum tahu apa-apa, dan juga kalian yang mungkin masih sering mencet link sembarangan, dan kayak datanya juga masih disebar-sebarin ke orang-orang yang kayak gitu, orang-orang iseng. Jadi ya hati-hati aja guys. Dan untuk sarannya dari kakak Karisma dan Kak Pasya tadi dipakai ya guys, jangan lupa hati-hati dalam ininya menjaga, kalian harus menjaga data pribadi kalian, jangan langsung mencet link-link kayak gitu, kita harus cross check dulu kebenarannya. Oke kak, makasih banget ya atas saran, solusi sama pendapatnya untuk podcast kali ini. Makasih juga udah diundang. Oh iya kak, sama-sama. Oke, sekian dari kami. Oke, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Terus kalian harus kirim link video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga pada ngerti. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya, bye.